Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama adalah pengertian AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah kegiatan yang mengkaji mengenai dampak dari suatu usaha atau kegiatan pada lingkungan hidup bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan. Jadi, pada bab sebelumnya kita mempelajari mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam. Nah, dalam menggali sumber daya alam, misalnya adalah contohnya pertambangan, usaha pertambangan, itu pasti akan berdampak pada lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, maka perlu adanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan adanya AMDAL ini diharapkan dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk dari usaha pertambangan yang akan dilakukan, seperti merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ini sebagai pembatas dan sebagai pedoman suatu usaha dalam melakukan usaha pertambangan. Nah, kapan AMDAL dibuat? AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Misalnya, akan ada proyek pertambangan di lokasi A. Nah, proyek tersebut akan memberikan pengaruh lingkungan hidup sekitarnya mengenai kualitas air, kualitas tanah, dan kualitas udara. Ketika usaha tersebut mempengaruhi lingkungan hidup, maka perlu adanya AMDAL. Dan siapa yang bertanggung jawab? Yaitu adalah BAPEDAL, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Kriteria mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha terhadap lingkungan. Ada jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Nah, fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL ada 3, bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, dan bagi pemerintah. Yang pertama adalah bagi masyarakat. Bagi masyarakat yaitu digunakan sebagai untuk mengetahui rencana pembangunan suatu proyek. Kemudian masyarakat bisa ikut berpartisipasi termasuk dalam memantau proyek atau kegiatan yang berlangsung agar sesuai kaidah atau sesuai AMDAL yang ada. Kemudian tidak terjadi salah paham antara pemilik proyek dan masyarakat. Dan selanjutnya adalah masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Selanjutnya bagi pemilik proyek, terhindar dari pelanggaran undang-undang, terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan, dan dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa datang. AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan sosial masyarakat di sekitarnya, sehingga suatu usaha atau suatu kegiatan bisa menggunakan AMDAL sebagai patokan atau digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan usahanya. Dapat mengetahui kelemahan dan digunakan sebagai menyempurnakan kelemahan tersebut. Dapat mengetahui keadaan atau kondisi lingkungan di sekitar proyek. Kemudian bagi pemerintah, mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola rusak, mencegah SDA lain di luar proyek yang rusak, menghindari pengerusakan lingkungan, menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah, untuk menghindari pertikaian antara pemilik proyek dengan masyarakat, untuk menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah, serta AMDAL dipergunakan sebagai alat pengambil keputusan. Kemudian ada beberapa istilah yang terkait dengan AMDAL. Yang pertama adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan RKL. RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari usaha. Atau secara sederhananya adalah upaya penanganan, yaitu penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari usaha atau suatu kegiatan. Kemudian pengertian Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL, yaitu pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Ketika RKL tadi adalah penanganannya setelah lingkungan hidup tersebut terdampak. Nah, pada RPL adalah pemantauan komponen yang terkena dampak. Dan kemudian ada istilah ANDAL. Ini berbeda dengan AMDAL. Jadi ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam mengenai dampak dari suatu kegiatan atau usaha. Jadi ANDAL ini adalah salah satu dokumen yang terdapat di dalam AMDAL. Jadi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan terdiri dari beberapa dokumen. Salah satunya adalah ANDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, dokumen AMDAL merupakan hasil kajian kelayakan lingkungan hidup. Dan selanjutnya, dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha. Jadi ketika ingin mendapatkan izin usaha harus memenuhi beberapa dokumen AMDAL. Salah satunya adalah ANDAL tadi. Beberapa dokumen AMDAL. Yang pertama adalah Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA-ANDAL, yang menjabarkan mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa, penyusun AMDAL, dan komisi penilai. Kemudian, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau ANDAL, telaah secara cermat yang tadi sudah kita bahas,
Jadi yang pertama ada kerangka acuan, dan yang kedua adalah AMDAL. Dan selanjutnya adalah RKL dan RPL yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, upaya pengamatan dan upaya pemantauan. Inilah keempat dari dokumen yang harus dipenuhi dari AMDAL. Ada kerangka acuan, AMDAL, RKL, dan RPL. Lalu bagaimana prosedur AMDAL atau proses pengajuan AMDAL? Langkah yang pertama adalah penapisan atau screening wajib AMDAL, yaitu untuk menentukan apakah suatu usaha atau kegiatan wajib menggunakan AMDAL atau tidak. Nah, kegiatan yang wajib menggunakan AMDAL diantaranya adalah pertanahan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, dan lain sebagainya yang sudah ada pada slide berikut ini. Lalu, bagaimana jika kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung? Jadi ketika suatu usaha berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, dan lain sebagainya. Jadi ketika usaha tersebut bersampingan atau berbatasan atau akan mempengaruhi suatu kawasan lindung, maka harus menyusun AMDAL. Dan yang kedua adalah proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Jadi pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya, itu melalui konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelumnya menyusun kerangka acuan AMDAL. Jadi perlu dipublikasikan kepada masyarakat serta melakukan konsultasi. Selanjutnya adalah penyusunan dan penilaian KA, kerangka acuan AMDAL. Setelah disusun, maka kita akan mengajukan kerangka acuan kepada komisi penilai, dan paling lama adalah 75 hari. Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka dianggap telah menerima kerangka acuan tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Jadi setelah membuat kerangka acuan, maka dilanjutkan dengan penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL. Terima kasih, Glory Geografi.